Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Voi TV yang tercinta, ini jagat perpolitikan nasional mulai memanas, betul-betul memanas dan terasa ngeri-ngeri sedap. Ini yang terbaru itu cuitan dari Faisal Assegaf, kritikus politik, di akun Twitter pribadinya. Judulnya pun ngeri-ngeri sedap, yaitu ini judulnya: Jokowi terseret skandal BTS, lucunya rumput JIS yang disalahkan. Ini saya bacakan ya cuitan dari Faisal Assegaf. Minggu lalu sejumlah menteri membuat keonaran di ruang publik dengan memompa isu seputar polemik Al-Zaitun. Upaya itu dibuat agar sidang perdana kasus BTS redup. Tak berhasil, kini saat sidang kedua kasus BTS digelar, nama Jokowi terseret. Muncul kawanan pejabat di lingkaran istana terpaksa jadi badut dan bikin heboh bermain rumput-rumputan. Kesan norak itu demi apa kalau bukan pengalian isu? Sudah biasalah para menteri berakrobat lucu-lucuan dengan berbagai alasan yang tersirat. Publik tentu terbiasa menyaksikan setiap gerak-gerik dan apa saja yang terjadi di lingkaran kekuasaan. Rakyat semakin sensitif lantaran yang menonjol dari Jokowi adalah kegemarannya berbohong. Tapi kali ini perbadutan politik yang dilakoni Jokowi maupun pembantunya tidak lagi manjur. Terbukti perhatian rakyat tetap tertuju pada skandal BTS. Kasus kejahatan korupsi 8 triliun tersebut telah mengguncang istana. Maklum sejumlah nama orang kuat di lingkaran keluarga inti ketum PDIP, Megawati, diduga terlibat. Ini Happy Hapsoro yang diduga terlibat di sini, suaminya Puan Maharani, dan kabarnya yang terbaru itu kejaksaan sudah membekukan rekening perusahaan milik Happy Hapsoro. Sebelumnya suami ketua DPR Puan Maharani bernama Hapsoro Sukmono Hadi alias Happy Hapsoro menggegerkan publik, dan kini Johnny G. Plate buka-bukaan keterlibatan Jokowi. Johnny Plate yang merasa terzalimi beri sinyal kuat di persidangan bahwa proyek BTS yang sangat lezat itu sepenuhnya dilakukan atas arahan Jokowi. Berbagai spekulasi pun menggulir. Isu panas itu membuat panik situasi di gorong-gorong kekuasaan. Satu persatu menteri terpaksa bermain lompat kodok di atas rumput. Walhasil seantero negeri dibuat heboh. Situasi itu muncul bersamaan dengan pemberitaan Jokowi terseret skandal BTS yang membuat mendidih ruang publik. Tapi di jaring media sosial, para buzzer istana sibuk melempar kebencian pada rumput JIS. Rakyat yang cerdas tentu bisa menyimpulkan. Hampir seluruh media massa memberitakan nama Jokowi terseret kasus BTS. Kok lucunya rumput JIS tiba-tiba disalahkan? Sudahlah, rumput di JIS monggo diobrak-abrik semau kalian. Toh tidak efektif mengalihkan fokus seluruh rakyat pada kejahatan korupsi BTS. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, mengapa rakyat semakin gusar dengan kekuasaan yang korup. Ini luar biasa ya. Jadi saudaraku, para pemirsa Voi TV, ini mengguritanya kasus BTS ini tidak lepas dari tantangan Ketua Umum Partai Nasionalis Demokrat, Partai Nasdem, Surya Paloh, yang minta agar kasus ini dibuka selebar-lebarnya. Dibuka kanan, kiri, atas, bawah, samping, kanan, depan, belakang, semua dibuka. Siapapun yang terlibat silahkan ditangani. Dan ini yang kemudian terjadi. Ada Happy Hapsoro di situ, suami Puan Maharani. Lalu ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diduga juga menerima aliran dana korupsi BTS.
Dan yang terbaru ini Dito Aryo Tejo Menpora itu juga disebut-sebut menerima dana dari IH, salah satu terdakwa kasus ini, yang dalam persidangan dia menyebutkan ada aliran dana ke Aryo Tejo. Aryo Tejo juga sudah dipanggil kejaksaan, tapi jaksaan nampaknya menyelamatkan dalam tanda kutip Menpora termuda itu. Belakangan muncul isu bahwa ada berita bahwa pengacara IH Iwan Hermawan, ya, itu terdakwa korupsi BTS, itu menerima uang 27 miliar sehari setelah Dito Aryo Tejo diperiksa. Uang itu adalah uang maklar kasus yang digunakan oleh Irwan untuk menghentikan kasus ini supaya tidak berjalan di kejaksaan. Itu dikembalikan. Nah, apakah pengembalian itu bisa menghilangkan kasusnya? Tentu tidak, karena mengembalikan uang hasil korupsi itu hanya memperingan hukuman, jadi pertimbangan yang meringankan, tidak menghilangkan atau membebaskan si tersangka. Nah, kabar terbaru yang mengembalikan itu, meskipun Magdir Ismail tidak menyebutkan nama, itu adalah si anak singkong. Lah, anak singkong itu siapa? Silahkan tebak sendiri. Saya juga nggak berani menyebut namanya, meskipun saya tahu anak singkong itu siapa. Terima kasih, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.